kita cepat puas ya Mas. Kita kan stuck di sini aja. Oh iya betul. Ya, ini kan pernah diliput stasiun TV yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa lagi di Narasi Hati Production dan bertemu dengan teman lama saya, Mbak Nia. Alhamdulillah setelah lama nggak berjumpa, Mbak Nia sekarang udah punya usaha sendiri ya Mbak ya. Udah punya usaha sendiri dan alhamdulillah usahanya lumayan mantap lah Mbak. Alhamdulillah. Mbak, teman-teman di rumah ini mau nanya Mbak. Pertama itu tentang biodata dulu. Ya. Mbak Nia tinggal di Kudus, Bapaknya Menawan, desa Menawan, atau masih Lajang ya Mbak ya? Lajang, tapi udah ada yang punya. Lajang tapi udah ada yang punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua masih genep ya Mbak ya? Iya, masih genep. Orang tua masih genep. Awal mula Mbak, yang paling penasaran nih awal mulanya kok iso maksudnya terinspirasi jeneng enggak jeneng dulu. Oh, jeneng. Jadi kita bikin kadang kan jeneng itu yang gampang diingat. Betul ya, betul. Terus orang bulat. Ya, simpel benar. Jadi diambil dari singkatan gue Mas. Tela ungu. Jadi tela kan T. T. Ungunya Ungu. Ya benar. Jadi gitu. Terus Mbak Nia ini kan pernah diliput stasiun TV yang lumayan terkenal lah ya. Itu saya lihat itu gini Mbak. Loh ini Mbak Nia ini tetangga saya ini. Terus usahanya bikin gedok tengu. Itu istri saya di rumah itu tanya-tanya. Tengu kan kewan ya Pak. Maksudnya pemikirannya tengu itu kewan. Lah terus tengu kuwi maksudnya iki cilik apa piye gedok ya kan gitu. Terus setelah browsing tentang usaha Mbak Nia gedok tengu ternyata singkatan tela ungu. Jadi bukan hewan yang kecil itu. Ini sambil saya makan ya Mbak ya? Ini monggo. Ada berapa varian ini Mbak? Kayaknya ada 5 varian. Coklat, keju, gula aren, gula putih, sama original. Biasanya kalau uang sepuh-sepuh ya Mas, itu biasanya seneng yang original. Original malah ya? Yang original gue berarti gak enak isinya? Gak enak sih. Yang ini coklat ya kan? Soalnya tela ungu itu kan manfaatnya banyak sih Mas bener. Jadi kanggo yang penderita diabetes. Cemilan ini cocok banget, tapi yang ori. Yang varian-varian lebih ke anak muda lah ya. Kenapa ya Mbak? Itu temenin cangkir kopi. Tentunya ini supaya enggak banggok di sini. Berarti ini apa gedok tengu ada 5 varian. Ada 5 varian. Mulai sejak kapan Mbak? Sejak Desember awal. Desember 2019. Oh, jadi termasuk tahun. Baru ya Mbak? Baru beberapa bulan. Tapi udah melejit loh ya, jangan salah. Cepet banget termasuk. Ya namanya usaha Mas, kadang ya down, kadang ya up. Pasti. Bener Mbak. Jadi menurut kowe pelajaran pertama yang wajib kita ketahui itu jangan mengira nek uang usaha gue langsung up, nggak bisa. Bener Mbak? Nggak ada orang ya. usaha itu langsung sukses, langsung dikenal banyak orang. Jangan dilihat dari caranya hasil sing wis melejit ya Pak ya. Dilihat proses ya Pak. Prosesnya yang luar ini biasa justru. nanti kita lebih dalam proses dia terus Ya, suka duka. Sementara ini selama waktu belum ada 1 tahun pelanggan paling jauh
dari antar kota udah ada yang datang Pak? Ya. Antar kota udah ada yang datang? Terus Pati udah ada datang. Oh. Terus Demak? Demak. Oh. Berarti penjualan lebih ke ini ya Pak ya, lewat sosmed ya, sosial media ya? Dulunya iya Mas. Oh. Dulunya sosmed tapi saiki udah moros sih. Oh. Karena memang kabeh kan diawali dari sosmed. Saiki Harus, ya. harus Mbak. Bener. Jadi nek cara bolo-bolo sing ndelok iki. Nek sosmed iki digawe ajang kaya ajang-ajang sing Nggak kurang perlu. kurang perlu lah. Baca. Contohnya pacaran sekali. atau menghujat orang lain, lebih baik buat ini buat usaha dan hasilnya Kalau tahu kita sendiri lah. mau usaha hasilnya mengikuti kok Mas. Oh bener ya Pak ya? Tapi Berarti- kalau nggak mau usaha ya enggak. Berarti bener ini Mbak, pepatah-pepatah yang sekarang sering kita dengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Percaya nggak? Betul. Pak? Percaya? Percaya banget ya, Pak? Percaya banget. Betul itu. Betul. Saya harus belajar banyak ini sama Mbak Nia. Soalnya dengar-dengar Mbak Nia dulu kan pernah kerja di salah satu perusahaan ya Pak ya? Iya, dulu karena memang motivasinya memang dari situ. Oh malah di situ Mbak? Hmm. Karena udah capek kerja ikut orang. Benar-benar. Kanan. Nah, betul itu. Terus aku dulu shift Mas. Jadi kesel ibaratnya capek. No, God! Intinya bangun malam, pulang pagi, kayak ngono. Terus pengen libur gak iso ya Mbak, gak iso sih happy. Apalagi calon ini nyupport. Udah di rumah aja kerja apa wae. Calon oh calon foto Jadi oke itu ya. timulah piye caranya nang omah tetap berpenghasilan. Terus positif yang pasti. Nah, terus tidak terlalu banyak tekanan ya, Pak, ya dari atasan gitu. Sekecil apapun usahamu itu jadilah bos kamu sendiri, bos bagi dirimu Terus sendiri. bagi dirimu sendiri itu betul itu. Tapi sebanyak apa penghasilanmu dan setinggi apa pangkatmu, kalau ikut orang lain ya memang jadi Ya apa-apa. jadi kat. Iya betul. Jadi katrit. Ya benar itu benar Mbak, benar. Saya suka banget sama cewek yang maksudnya terlebih cewek kan maksudnya kan nggak harus ini maksudnya nggak wajib cari nafkah ya Mbak maksudnya. Tapi yang mau kerja keras, mau kreatif, terus tidak ini Mbak, tidak takut untuk mencoba. Beneran Mbak? Betul, Tidak takut mencoba. Soalnya gini Mbak, kalau saya pribadi nih misalnya membuat ini, buat gedok temu misalkan atau apa yang lain, itu pasti yang pertama di benak saya itu gue payu apa ora yo kan gitu Mbak. Pertama memang gitu. Payu apa ora yo terus ya takut lah Mbak. Pasti ada rasa Rasa takut. takut. Terus Mbak Nia ini carane memotivasi teman-teman di rumah ini supaya rasa takut kuwi ya nek menghilangkan otomatis kan nggak bisa tapi Mengurangi. meminimalisir rasa takut itu ada tips juga Pak, maksudnya pengalaman Mbak Nia sendiri lah. Ada pasti. Gimana, Pengusaha Mbak? itu nggak pernah gimana ya? Pengusaha itu jangan pernah menyerah ibaratnya. Arep payu, arep ora, arep rugi, arep untung. Terobos wae. Terobos wae Mbak. Oh, terobos wae. Suatu Berarti saat kalau kita benar-benar, kalau kita udah niat baik, kalau kita memang Bismillah, insya Allah juga akan ada jalannya. benar, yang penting itu jangan pantang menyerah berarti ya Mbak ya. Memang Mbak yang jadi apa kendala teman-teman yang merintis usaha yang mulai dari nol itu memang ya mungkin pertama dia buka usaha mungkin yang datang kan rekan-rekan kerabat-kerabat jadi tergolong masih aman. Tapi nanti level kedua setelah kerabat-kerabat dan teman-teman sudah mulai tidak berkunjung lagi misalkan ya itu kan
caranya wong jobo genti, Mbak. Itu justru yang tantangan itu malah yang ini, Mbak. Tantangan. Level keduanya itu. Itu justru yang akan menaikkan level kita. Benar. Jadi bagaimana kita lebih dari ini, maksudnya bukan ambisi ya, benar. bukan ambisi, tapi bagaimana kita yakin kalau kita itu bisa up down, itu pasti mas. Benar ya. Rugi itu Rugi, pasti untung pasti banget. itu. Tapi Tapi yang penting kita punya ini apa? Platform Yakin. caranya, dasar-dasar berpikir kalau seperti ini itu memang proses. bukan finish. Proses. Ketika ora payu lah katakanlah Ya, ya. itu Ini bukan proses. finishnya, benar. Yakin aja kalau semua usaha itu kalau kita dasari dengan niat, dengan yakin, dengan Insya kerja Allah, keras, Mbak, insya insya Allah Allah. pasti akan mendapatkan hasilnya dari usaha kita. Untuk sementara ini tuh sudah puas belum dengan hasil yang didapat? Belum. Masih pengen yang lebih tinggi lagi? Pengen. Wih, subhanallah. Karena kalau kita cepat puas ya mas, kita akan stuck di sini aja. Oh iya betul banget itu, penting banget itu. Berarti rencana ke depan ya kita boleh lah ya berangan-angan Boleh. dulu, Mimpi juga bermimpi dulu. Itu berawal dari mimpi Iya. ya. Mimpi yang paling Mbak Nia inginkan itu apa untuk level setelah ini? Enggak level yang jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Level yang setelah ini. Yang pasti aku pengen jadi orang yang sukses, Mhm. tapi barokah gitu loh mas. Oh, Jadi- penting itu sukses tapi barokah. Sukses tapi Iya, barokah. benar. Jadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Oh. Bukan kita nggak bisa membuat kita bermanfaat bagi semua orang, tapi seenggaknya kita bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Oh benar ya. Itu cara dari segi ini ya Mbak, dari segi cara berpikir Mbak Nia itu caranya berpotensi banget jadi seorang bos. Nah benar punya potensial banget orangnya, benar. Kalau seorang bos itu kan nanti bonusnya ya mas. Nah ya benar Jadi betul. pengusahanya ini yang pengen tak kembangkan gitu. Oh gitu. Jadi pengusaha itu gini, kita nggak harus jadi bos, tapi kita bisa membantu orang lain gitu loh. Keuntungan itu bisa kita dapat, tapi kita bisa memberi keuntungan bagi orang lain juga. Oh, misalnya Mbak, memberikan keuntungan orang lain ini untuk kapasitas Mbak ini. Iya. Ini apa misalnya? Misalnya memberi lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum bekerja, Benar, mungkin sama betul. orang-orang tua yang gimana ya, masa ini kan orang tua kan seneng anak koncone kan, jadi ku bisa mungkin kalau pengenanku ki memberi lapangan kerja bagi orang tua ben iso guyon, iso Terus ada penghasilan, ada penghasilan kan? ya jelas. Itu wong tua kan ya seneng ya Mas, Seneng. seperti itu. Berarti niat pertama Mbak Nia ini buat usaha ini itu pertama itu pengen ngancani ibu lah katakanlah atau siapa, pengen di rumah atau gimana? Niat utama ya memang usaha ya mas ya, usaha benar. Di samping itu bisa nemenin di rumah, nggak kerja keluar rumah ya. Kan keluar itu banyak resiko ya Nah mas ya. betul. Jadi punya rumah gitu aja. Iya. Terus punya kesibukan yang menghasilkan. Tapi ya Kak, ketika orang itu sudah berada di sebuah perusahaan, rata-rata mereka itu ini Kak, pikiran mereka itu terpaku atau sudah sibuk mengurusi ini kerjaannya di perusahaan itu, sampai-sampai dia itu ya kalau niat pengen buka usaha pasti ada, tapi kadang itu langkah pertamanya ini loh Mbak yang berat. Mbaknya ngalamin itu juga? Oh, Aku dulu di PT enggak langsung bikin ini. Ya memang dari dulu udah usaha sih, cuma online. online, Dulu pas main online ya. tapi pengen banding setir ke makanan deh coba gitu.
Bener Mbak, online itu emang menurut saya untuk zaman-zaman sekarang memang membantu banget sih Mbak. Membantu. Membantu banget Sebenarnya membantu banget. Setelah ngobrol tentang A few moments later. motif Mbak Nia membuat usaha, sekarang saya mau membahas tentang asmara. Asmara diulik dulu. juga. Iya dong. Pas tuntas. Pas tuntas. Asmara, berarti Mbak Nia sekarang kan masih lajang tapi udah mempunyai calon ya. Rencana mau ke pelaminan dengan berikutnya? Insya Allah Sebentar lagi, oke siap. Berarti kalau kita mempunyai ini ya, mempunyai cara kasarannya gak jomblo, itu usaha atau langkah-langkah kita itu ada yang mendukung kan ya Mbak? benar. Dan itu membuat lebih semangat lagi kan ya Lebih Mbak? semangat lagi, benar Mas. Utama itu dukungan. Nomor satu dukungan ya Nomor Mbak? satu Betul itu, dukungan. betul. Dan doa Dukungan itu penting dari orang tua, dari pasangan. dari orang-orang yang sayang sama kita. Banyak orang yang kerja ya Mbak ya, kerja tidak peduli dukungan, asal ini apa penghasilannya banyak ya kan Mbak, tapi banyak yang keluarga banyak yang tidak suka, itu nantinya juga ini apa itu nanti belakangnya juga kerepotan sendiri ya. Jadi nomor satu itu dukungan dari orang terdekat lah ya. Soalnya usaha atau bisnis itu kan ya enggak mulus ya Mbak. Enggak mulus, benar-benar enggak mulus. Enggak selalu mulus. Banyak liku-liku, Banyak liku-liku. banyak cerita, banyak air mata. Wah, Jadi betul, curhat Mbak. deh. Ini Mbak, ngomong-ngomong derita, Mbak Nia ini pernah ini di profesi ini sebagai pengusaha gitu, apa namanya, pernah mengalami satu titik di mana Mbak Nia itu sedih atau agak putus asa atau gimana, pernah nggak Mbak? Pernah ya. Iya, sharing deh Mbak, sharing sama teman-teman. Namanya usaha itu kan dinas, apalagi ini kan bahan makanan ya. Bahan makanan benar-benar. Makanan, kendalanya pasti satu. Kalau nggak bersih, kita pasti kesulitan kan. Iya, benar-benar iya. Apalagi kalau kita udah caranya, alhamdulillah ini yang pesen lumayan. Tapi bahan bakunya nggak ada, ini gimana gitu. Iya, itu jadi masalah juga ya Mbak ya. Jadi masalah banget. Harus diantisipasi sebelumnya ya Mbak. Terus lagi kalau udah lembur sampai malam gitu kan, lembur sampai malam, kadang sampai jam 12, jam 1 untuk pesanan besok pagi. Jam paginya itu malah aneh, nggak enak gitu. Pernah kayak gitu Mbak? Oh. Mental satu omelan ya, Benar-benar itu Mbak. omelan, karena memang kita itu harus tanggung jawab apapun yang terjadi. Iya, harus sepenuhnya itu. Yang tersedih itu kita nggak bisa memenuhi tanggung jawab kita sebenarnya sama pelanggan kita. Sama pelanggan ya, benar-benar. Yang kedua, kita pasti rugi dong. Iya, rugi. Apalagi itu kalau pesanannya banyak. Kalau iya, dikit itu benar. nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah beratus-ratus picis, itu yang bikin sedih. Itu pertama itu modal udah Modalnya udah banyak. terus pelanggan juga kecewa itu ya Mbak ya. Pelanggan kecewa, yang bikin sedih itu Mas. Terus mengatasi itu nggak caranya, pelanggan berarti kan kecewa ya. Iya. Itu Mbak Nia caranya ngayem-ayemi iya Mbak Nia. Mau nggak mau ya memang dalam waktu yang sudah ditentukan aku harus bisa bikin lagi gitu. Bagaimana caranya, tanggung jawab harus itu memang benar-benar yang harus kita jaga gitu. Itu ilmu juga itu guys, tanggung jawab betul, bukan sekedar alah aku alah aku rapat kenal wonge kok. Iya, terus di blokir WhatsAppnya Wah, itu atau
apa gitu. Betul. Itu nanti kasihan, apapun perilaku kita, baik buruknya kan akan kembali ke diri kita Oh sih. iya benar itu Mbak, benar. Jadi sebisa mungkin apapun yang terjadi kita hadapi aja. Iya betul itu pelajaran Mau penting. enak nggak enak, mau pahit apa manis, ya udah kita jalanin aja. Iya betul itu sebagian dari proses ya Mbak ya. Proses. Sukses tidak akan meninggalkan proses-proses yang seperti itu ya Mbak ya. Pasti ada itunya ya Mbak. Pasti ada itunya. Nggak Betul. akan nggak ada. Semua orang yang sudah di atas kita lah ya Mbak, yang sudah sukses pasti juga sama seperti Atau itu. mungkin lebih berat. Betul. Mungkin lebih berat. Dan saya pernah dengar ini apa peribahasa kayak gini. Ketika orang berlatih samurai, Iya. ya, mungkin dia gagal cuma 1-2 kali, tapi seorang master samurai dia pernah gagal 1000 bahkan 1.000.000 kali, itu benar. Dan ternyata memang itu menjadi kunci-kunci dasar ya Mbak, hal-hal seperti ini ya Mbak yang harus diketahui ya. Iya. Kita nggak akan mencapai sebuah kesuksesan kalau kita nggak gagal dulu. Gitu. Benar. Terus gini Mbak, teman-teman kadang itu ada yang kebalik logikanya, maksudnya gini Mbak, ketika statement itu keluar orang berhasil Iya. itu pasti gagal dulu. Itu kan kalau apa mungkin rasio otaknya nggak jalan ya Pak ya, mungkin dia berpikir kan mosok berarti nek aku ra gagal berarti gak bakal berhasil kan gitu ya Mbak. Iya, Tapi kan itu logika yang terbalik itu menurut saya ya. Soalnya kegagalan itu tidak ada unsur settingan kan gitu ya Mbak. Tidak ada unsur settingan dan itu menurut saya hukum alam sih pasti. Pasti ada kegagalan pasti. Jadi ya tidak bisa dihindari ya kan Mbak? Tidak bisa ditolak ya harus dilewati ya Pak. Harus dilewati, mau nggak mau. Dilewati dengan cara-cara yang bijak. Dan kalau Mbak Nia ini dia kan udah mempunyai apa ya, platform berpikir, terus dasar-dasar berpikir yang menurut saya itu memang udah mumpuni untuk membuka usaha Mbak. Memang cara dasar-dasar banyak itu teman-teman yang usaha itu dia cuma ini saking terinspirasi sama seseorang, yaitu bolak-balik yang dilihat itu hasilnya hasil dari orang itu. Kan gini Mbak, misal nih di desa saya sana itu ketika Mbaknya sukses usaha ini, usaha gedok tengah ini, nanti contoh misalnya tetangga sebelah atau apa, kan sering kan Mbak kejadian kayak gitu, bikin misalnya nggak gedok tengah atau gedok gurem atau apa misalnya ya Mbak, bisa jadi kan ya. Soalnya yang dilihat itu hasil Mbak Nia yang sekarang, dia nggak melihat proses Mbak Nia yang mungkin pernah sampai jatuh bangun, benar menangis sedih ya Mbak karena usaha. Jadi yang menurut saya itu Mbak Nia ini udah pantas lah mendapatkan apa yang dia dapat untuk hari ini. Ganteng miskin atau hancur kaya? Aduh. Ganteng miskin atau muka hancur tapi kaya? Ayo dong. Ganteng kaya deh. Ya, besar atau kecil? Yang besar, usahanya besar. Usahanya besar. Siap. No, God! No, God, please, no! No! Besar, oke.